Tengku Amir Hamzah, yang bernama lengkap Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra, lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur, tanggal 28 Februari 1911. Beliau meninggal di Kuala Begumit, tanggal 20 Maret 1946, pada umur 35 tahun. Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia, angkatan pujangga baru. Dia lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan Melayu, Kesultanan Langkat, dan banyak berkecimpung dalam alam sastra dan kebudayaan Melayu. Masa kecil Hamzah. Ayah Amir Hamzah bernama Tengku Muhammad Adil, yang bergelar Datuk Paduka Raja. Tengku Muhammad Adil merupakan wakil sultan untuk Luhak Langkat, Hulu, yang berkedudukan di Binjai. Berdasarkan silsilah keluarga Istana Kesultanan Langkat, Amir Hamzah adalah generasi ke-10 dari Sultan Langkat. Amir Hamzah menghabiskan masa kecilnya di kampung halamannya oleh teman sepermainannya. Amir kecil biasa dipanggil dengan sebutan Tengku Busu atau Tengku yang bungsu. Said Husni, sahabat Amir Hamzah di masa kecilnya, menggambarkan Amir Hamzah adalah anak manis yang menjadi kesayangan semua orang. Pendidikan Amir Hamzah. Amir Hamzah mulai mengenyam bangku sekolah sejak umur 5 tahun, yakni di Langkat School di Tanjung Pura tahun 1916. Sebagian besar guru di sekolah tersebut adalah orang Belanda. Hanya ada satu orang saja guru Melayu. Setelah menamatkan masa studi selama 7 tahun di sana, Amir Hamzah melanjutkan ke Mulo di Medan. Setahun kemudian, Amir Hamzah pindah ke Batavia, melanjutkan sekolahnya di Kristelik, Mulo Menjangan. Dia lulus dari sekolah itu tahun 1927. Dari sana, dia meneruskan ke AMS di Solo, Jawa Tengah. Dia mengambil program studi Sastra Timur di Solo. Mula-mula, Amir Hamzah tinggal di kompleks asrama kediaman KRT Reksodiningrat yang terletak di samping Istana Kasunanan Surakarta. Kemudian, Amir Hamzah tinggal bersama keluarga RT Sutijo Hadinegoro di Gabelen. Setelah menyelesaikan masa studi di Solo, Amir Hamzah kembali ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Hakim pada awal tahun 1934. Di masa-masa ini, dia memperkaya dirinya dengan kebudayaan modern, kebudayaan Jawa, dan kebudayaan Asia yang lain. Selama di Pulau Jawa, dia juga banyak bergaul dengan tokoh pergerakan asal Jawa, seperti Mer Raden Panji Singgi, dan KRT Wediodi. Karir kepenyairan Amir Hamzah. Amir Hamzah mulai mengasah minatnya pada sastra dan kepenyairan semenjak tinggal di Solo. Di sana dia berteman dengan Armijen Pain dan Ahdiatka Miharja. Ketiganya sama-sama mengenyam pendidikan di AMS Solo. Di kota itu pula, Amir Hamzah mulai menulis beberapa sajak pertamanya. Sajaknya yang berjudul Mabuk dan Sunyi dimuat dalam majalah Timbul Asuhan Sanusi Pain. Beberapa sastrawan yang hidup semasa dengan Amir Hamzah, antara lain
Armijen Pain, Sanusi Pain, Sultan Takdir Ali Syahbana, Muhammad Yamin, Suman Hes, J.E. Tengkeng, dan H.B. Yasin. Amir Hamzah, bersama dengan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armijen Pain, mendirikan majalah Pujangga Baru tahun 1933, yang kemudian oleh H.B. Yasin dianggap sebagai tonggak berdirinya Angkatan Sastrawan Pujangga Baru. Amir Hamzah mewariskan 50 sajak asli, 77 sajak terjemahan, 18 prosa liris, 1 prosa liris terjemahan, 13 prosa, dan 1 prosa terjemahan. Jumlah keseluruhan karya itu adalah 160 tulisan. 2 karya Amir Hamzah yang paling terkenal adalah kumpulan sajak nyanyi sunyi tahun 1937 dan Buah Rindu tahun 1941. Dalam Buah Rindu, yang ditulis antara tahun 1928 dan tahun 1935, terlihat jelas perubahan perlahan saat lirik pantun dan syair Melayu menjadi sajak yang lebih modern. Amir Hamzah juga pun melahirkan karya-karya terjemahan seperti Setanggi Timur tahun 1939, Bhagawat Gita tahun 1933, dan Syirul Asyar. Dalam kumpulan sajak Buah Rindu 1941 yang ditulis antara tahun 1928 dan tahun 1935, terlihat jelas perubahan perlahan saat lirik pantun dan syair Melayu menjadi sajak yang lebih modern. Bersama dengan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armijen Pain, dia mendirikan majalah Pujangga Baru tahun 1933, yang kemudian oleh H.B. Yasin dianggap sebagai tonggak berdirinya Angkatan Sastrawan Pujangga Baru. Kumpulan puisi karyanya yang lain, Nyanyi Sunyi 1937, juga menjadi bahan rujukan klasik kesusastraan Indonesia. Dia pun melahirkan karya-karya terjemahan seperti Setanggi Timur tahun 1939, Bhagawat Gita tahun 1933, dan Syirul Asyar. Amir Hamzah tidak hanya menjadi penyair besar pada zaman Pujangga Baru, tetapi juga menjadi penyair yang diakui kemampuannya dalam bahasa Melayu Indonesia hingga sekarang. Di tangannya, bahasa Melayu mendapat suara dan lagu yang unik, yang terus dihargai hingga zaman sekarang. Amir Hamzah terbunuh dalam Revolusi Sosial Sumatera Timur yang melanda pesisir Sumatera bagian timur. Di awal-awal tahun Indonesia merdeka, pemuda sosialis Indonesia menangkapi sekitar 21 tokoh feodal, termasuk di antaranya Amir Hamzah, tanggal 7 Maret tahun 1946. Pada tanggal 20 Maret tahun 1946, orang-orang yang ditangkapi itu dijatuhi hukuman mati. Amir Hamzah wafat di Kuala Begumit dan dimakamkan di pemakaman Masjid Azizi, Tanjung Pura, Langkat. Dia meninggalkan seorang istri, Tengku Kamaliah, dan seorang putri, Tengku Tahura. Amir Hamzah diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 106 tahun 1975, tanggal 3 November tahun 1975.